Jadi tetap loudspeaker itu mau kita baca spek, wih ini kuat, kencang, murah. Dengerin dulu enak nggak gitu. Nanti udah didengerin ternyata aduh tajam banget misalnya high-nya atau apa kayak gitu. Itu juga harus dipikirin. Kalau speaker yang bagus itu buat saya ya, ini rumus saya. Mau dibawa ke kiri bisa, mau dibawa ke kanan bisa, mau ke atas bisa, ke bawah bisa gitu. Ya, kawan-kawan LPDK, kali ini kita kembali lagi bahas soal teknis, ngulik-ngulik soal hal-hal teknis di audio. Kita kali ini kembali ngebahas soal speaker ya, loudspeaker. Loudspeaker itu apa ya? Loudspeaker ya. Loudspeaker itu ya loud itu keras. Loud. Speaker. Sebenarnya aslinya loudspeaker tuh ya untuk memperkeras dan memperjelas bunyi asli gitu. Misalkan kita ngomong kalau tanpa loudspeaker cuman bisa sekencang sekian, dengan loudspeaker dan rangkaiannya ya nggak bisa loudspeaker doang, bisa jadi keras. Cuman ya yang bahasanya tuh sebenarnya loudspeaker memperkeras bunyi asli gitu. Jadi kalau nggak asli ya gimana gitu. Fotokopi berarti kalau asli gitu. Ya kita kemarin udah pernah bahas sama Pak Angki, sekarang kita bahas bareng sama Jovan nih ya. Jadi ini lebih spesifik soal mungkin tipe-tipe dan juga orang awam sering tanyakan nih soal speaker gitu kan. Itu apa maksudnya kalau speaker tuh kadang-kadang ada yang bilang penyebarannya vertikal, penyebarannya horizontal gitu. Kira-kira jadi sebenarnya kalau ngebahas vertikal horizontal itu adalah dispersinya. Dispersi. Jadi anggaplah ini misalnya satu buah loudspeaker. Paling umum tuh loudspeaker yang beredar tuh kita sebutlah two-way. Two-way itu berarti anggap aja ada woofer untuk suara bass atau low dan tweeter lah misalkan. Tweeter tuh high frequency lah ya. Nah kalau ngomong dispersi itu sebenarnya dispersi dari si high frequency. Karena low frequency itu biasanya cenderung lebih menyebar ke segala arah atau bisa kita sebut omnidirectional lah bahasa teknisnya. Nah high frequency Twitternya biasa posisinya di atas, posisi di atasnya woofer, dan ini yang benar-benar kita arahkan dalam arti. Jadi mungkin kalau suara bass dari arah depan pasti lebih terasa. Tapi dari samping kita masih bisa dengar, bahkan dari belakangnya juga bisa. Tapi kalau high frequency kita harus dengar dari depan. Jadi benar-benar ke arah telinga kita. Nah ini biasanya kalau horizontal itu kan berarti kiri kanan ya, gini. Jadi dia nyebarnya nyampe gitu. Jadi kayak bentuk box ini dia ada arahnya horizontal sekian derajat, vertikal juga sekian derajat. Nah kalau horizontal tuh biasanya udah pasti simetris. Jadi misalkan kita ngomong 100 derajat udah pasti 50-50, jadi 50 derajat ke kiri 50 derajat ke kanan. Dari on axis tuh dari tengah ke samping. Jadi misalkan anggap spesifikasi speaker ini 100 derajat horizontal. Di luar 100 derajat sudah nggak kedengeran. Sebenarnya udah penurunan. Kalau ngomong nggak kedengeran sama sekali itu nggak mungkin kalau sedikit doang ya. Jadi sudah penurunan. Jadi sudah bukan titik optimalnya dia. Jadi batas dia misalkan 100 ya di dalam 100-nya itu. Sampai kesananya. Itu kalau vertikal tuh atas bawah. Jadi ada speaker yang bisa simetris, bisa juga asimetris. Jadi misalnya kalau 100 berapa biasanya derajat? Anggap misalkan ini juga 100 misalkan. 100 kalau simetris berarti dari 50, titik 50. Tengah 50 ke atas 50 ke bawah. Tapi kalau asimetris biasanya cenderung lebih ke bawah. Karena rata-rata loudspeaker kan pasti kita pakai tripod atau kita gantung. Taruh di atas ya gitu. Betul. Jadi kalau asimetris dengan posisi dia tegak, tidak perlu kita tundukin gini, jadi dia ke bawahnya udah lebih. Misalkan kita ngomong 100 tapi asimetris, biasanya di data speknya dia nanti keluar misalkan ke atasnya cuma 25 derajat, sisanya ke bawah. Dan itu ada di manual booknya masing-masing ya? Kalau speakernya sopan atau misalkan memang pabrikan ada data speknya, pasti dia tercantum lah, dia tulis asimetris apa segala macam. Dispersi. Nah, dispersi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kita tahu si speaker ini mampu menjangkau sampai horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Jadi kita misalkan pasang speaker ini tuh kita bisa menjangkau telinga-telinga audiens sampai segimana. Dan kita tahu tempatnya di mana ya. Betul. Penempatannya di mana. Misalkan kayak ada speaker yang memang sempit. Sempit itu bukan berarti lebih jelek dibanding yang lebar. Gimana dia bikin emang tujuannya. Biasanya kayak jenis speaker ini kan lebih buat
background music, lebih buat biasanya kita temuin ini kayak di resto, di cafe, dia lebih buat ambience musik gitu. Biasanya dispersinya lebar-lebar karena dia harus menjangkau banyak semua ruangan space. ya. Dan biasanya kenapa dia bikin lebar karena penempatan box speaker ini terhadap telinga orang tuh biasanya nggak bisa jauh, pasti deket-deket kan gitu. Kalau yang biasa dispersinya sempit, biasanya ya umumnya itu speaker-speaker yang bisa ya yang punya SPL tinggi lah misalkan. SPL itu maksudnya dia bisa tingkat kekerasannya tuh bisa kenceng gitu. Jadi dia lebih sempit tapi dia bisa jauh gitu. Itu biasanya dipakai buat apa biasanya kalau? Nah, kalau itu udah segmentasinya kan, kalau udah ngomong secara gampang dari SPL atau tingkat kekerasan itu lebih ke kemampuan untuk mencangkup berapa banyak audiens misalkan gitu. Kalau contoh kasusnya misalkan kita di gedung pertunjukan, ada speaker yang misalnya kemampuannya 130 dB misalnya. Ada satu lagi yang sama bentuknya tapi dia bisa sampai 136. Itu berarti kemampuan si speaker yang 136 itu udah pasti bisa lebih kencang dibanding yang 130 gitu. Itu anggap titik maksimum SPL-nya ya gitu. Jadi memang biasanya kalau yang sempit itu dipakai di tujuan-tujuan yang lebih ini ya, spesifik yang kayak. Jadi misalkan sebenarnya semakin sempit, kalau kita naruhnya bener, dia bahasanya pantulannya tuh akan bukan pantulannya semakin sedikit ya. Jadi kemungkinan dia nabrak tembok gitu istilahnya akan semakin sedikit ya. Karena kalau semakin lebar otomatis kan nabrak temboknya semakin banyak gitu. Tapi bahasa itu kan pantulan tuh tidak bisa dihindari sih, apalagi kalau di ruangan ya gitu ya. Kita bahas dari cara kerja speaker sendiri gitu. Jadi memang ada ini ya, kita harus ngerti. Bisa itu ada di spesifikasi ya di Betul. Belakang, gitu. Tapi tujuannya kayak kita kan tahu spesifikasi, tujuannya dispersi buat apa ya itu. Kayak bahasa gampang anggaplah ini seperti lampu, kan ada sorotnya seluas apa dan sejauh mana kan gitu. Kalau loudspeaker kita nggak bisa lihat kan arah suaranya, jadi kita cuma tahu dari data dispersi dan kita harus rasain gitu. Pas kita itu. Makanya kadang-kadang orang suka gitu ya, di sebelah sini pindah kayak gitu. Dan sebenarnya kalau udah zaman sekarang udah bisa banyak software prediksi yang bisa bantu. Tapi secara konvensional kita bisa ngelakuin hal ini ya dengan data spek itu diarahin atau apa ya kita harus cek langsung lah gitu. Kira-kira apa lagi tuh terkait spesifikasi speaker, apa lagi yang speaker dia ada yang pasti dispersi, terus SPL tadi SPL tuh tingkat kekerasan suara. Jadi kadang-kadang orang kalau zaman dulu cuma ngomong watt. Ini speaker 1000 watt, yang satu 2000 watt. Itu kalau analoginya kayak kita punya kendaraan, misalkan motor 100 cc sama 150 cc pasti lebih kencang 150 cc. Padahal belum tentu gimana spesifikasi mesin. Sama speaker juga. Jadi ada yang 1000 watt, ada yang 2000 watt. Tapi biasanya kita ngomong gini aja, yang kalau udah sampai 2 kali lipat udah pasti beda SPL-nya. Kalau kita ngomong dari yang 1000 ke 1500 misalkan, atau 1200, bisa jadi yang 1000 ini bisa lebih kenceng. Nah, kenapa bisa lebih kenceng? Itu berkaitan dengan komponen. Jadi drivernya dia, terus dari spesifikasi box, jenis bahan boxnya, sama kemampuan si crossovernya dan lain-lain lah kayak gitu. Dan itu biasanya diukur dengan dB ya jadinya? Diukur dengan satuannya dB. Jadi SPL itu sound pressure level, jadi seberapa bisa dia ngeluarin suara sekencang apa, satuannya dB. Nah itu tuh diukurnya di ruangan khusus. Di pabrik tersebut lah gitu. Jadi dan itu tuh sebenarnya kalau kita baca spek misalkan SPL-nya 130 dB. Itu tuh di frekuensi sekian di jarak 1 meter biasanya. Jadi jangan ngomong misalkan kita lagi soundcheck gitu ya, pakai SPL meter, mau pakai HP, mau pakai apa ya. Ada softwarenya untuk itu kan. Mana ini nggak nyampe 130, ntar dulu di setel apa. Belum sampai 130 tapi udah merah. Misalkan kita ngomong ini speakernya aktif kan, dia ada powernya, ada indikator merah. Ntar dulu ini di berapa, kalau jaraknya 10. Kalau dia ngomong 130 dB, dia biasanya tulis 1 meter. Ya kalau di 10 meter ya nggak akan 130 dB. Pasti berkurang kan? Ya kayak gitu. Jadi SPL itu juga sangat penting. Jadi untuk menentukan lebih ke kita, jadi jangan cuma lihat watt. Kalau lihat watt kita
itu udah obrolan lama lah gitu. Orang lama kan kita mikirnya watt, terus ukuran besar atau kecil. Ukuran besar kecil. Jadi kita bandingkan misalkan ini speaker 6 inch dengan 6 inch lainnya. Dia yang satu bisa 100 dB misalkan. Yang satu lagi cuma 90 dB. Nah, udah gitu kita lihat kemampuan wattnya. Tapi nanti ujung-ujungnya juga kita harus lihat lagi dari spesifikasi dan harga. Kalau yang satu 100, yang 190 tapi harganya sama, nah ujung-ujungnya kita dengerin dulu. Jadi tetap loudspeaker itu mau kita baca spek, wih ini kuat, kencang, murah. Dengerin dulu enak nggak gitu. Nah, nanti udah didengerin ternyata aduh tajam banget misalnya high-nya atau apa kayak gitu. Itu juga harus dipikirin gitu. Nah, itu komposisi kayak gitu itu memang sangat spesifikasi pada brand ya, kalau misalnya kenapa ini bisa lebih kencang banget, lebih kayak ada yang bilang lebih cempreng atau lebih itu soundnya gitu. Nah, itu kalau masalah lebih cempreng apa, banyak komponen yang berkaitan. Cuman balik lagi, setiap pabrikan bikin loudspeaker tuh kan sebenarnya mereka tujukan untuk kalau bisa di semua tempat bisa. Tinggal masalahnya nanti kita sebagai sound engineer atau sebagai kita yang beli atau kita yang pasang, kita tahu oh ini cocoknya buat di mana. Atau ini karakternya lebih masuk kemana kayak gitu. Jadi dan balik lagi ke selera sih. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis. Bahasanya kayak gitu sih sebenarnya. Cuman bahasa kita tahu toleransi, ini tajam, ini enggak, ini tajamnya wajar, ini tajamnya membahayakan gitu. Nah itu kan balik lagi ke pengetahuan kita juga gitu. Jadi loudspeaker tuh punya colornya masing-masing sebenarnya gitu. Dan emang jadi ini ya, jadi sesuatu yang perlu dispesifikasikan dengan kebutuhan tadi kan. Jadi mau di ruangan seperti apa gitu kan. Jadi kalau bahasan saya hasil kesimpulan kalau speaker tuh ini sama ini bagus mana? Kalau speaker yang bagus itu buat saya ya, ini rumus saya. Mau dibawa ke kiri bisa, mau dibawa ke kanan bisa, mau ke atas bisa, ke bawah bisa gitu. Dengan kemampuannya dia gitu. Jadi kalau misalkan kita pasang yang tadi misalkan 100 dB, sedangkan kita butuhnya yang 110 misalkan. Ya udah pasti dia nggak akan ngejar. Karena itu daya ya, udah kemampuan dianya udah mentok gitu. Jadi kita itu harus pikirin, misalkan tempat kita butuh sampai SPL sekian, kita harus pikirin sistem kita gitu. Tapi tadi berarti kalau menurut Jovan itu lebih kalau bisa seversatile mungkin ya, jadi bisa dipakai banyak tempat, bisa betul. Gitu. Setiap pabrikan kita ngomong pabrikan yang bener lah ya gitu ya. Mau barang dari tipe mereka yang paling murah sampai yang paling mahal, mereka udah siapin gitu. Ini barang harusnya bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan si speaker nih bisa kita bawa ke kiri ke yang sesuai selera kita, tapi dalam koridornya dia ya gitu. Berarti oke gitu. Bahasanya tuh paling gampang misalkan ada beberapa kasus ini speaker misalkan terlalu tajam gitu. Bahasa awam tajam gitu ya. Tajam itu kira-kira ini ya. High frekuensinya misalkan terlalu nusuk telinga. Nusuk. Biasanya kita puter di EQ, kalau di mixer paling gampang high-nya kita potong. Baru potong sestrip kok banyak ya yang kurang. Dibalikin pedes gitu bahasanya. Nah itu berarti speaker harus dipertanyakan gitu. Kita ngomong barangnya anggap mixernya standar lah semua gitu ya. Tapi yang enak tuh ya bahasanya kalau pada akhirnya ya yang dia bisa detail sedikit demi sedikit gitu. Transisi antar gradasinya ada. Betul, ya gitu. Tapi ya balik lagi saya bilang ada yang suka begitu, ada yang gimana, tapi prinsipnya ya barang banyak sekali lah macamnya. Kayak makanan tadi ya, pedes ya, kalau bisa pedesnya masih terima umum lah. Betul, kayak gitu. Betul, tinggal tergantung kalau mau yang ekstrim ya itu silahkan sih gitu. Tadi dispersinya, terus SPL-nya. SPL, terus ada yang namanya frekuensi respon. Jadi si speaker ini bisa dari berapa hertz ke berapa hertz gitu. Itu karena apa kan telinga kita kan manusia bisa dengar dari 20 sampai 20 kilo. Tapi realitanya tuh sebenarnya kita nggak denger sih sampai 20 Hz ke bawah. Biasanya mungkin baru bisa denger 30-an sampai mungkin 18 kilo. Seiring berjalannya usia juga itu penurunan, terutama high frekuensi ya. Makanya kalau maaf model-model biasanya ke high frekuensi kurang peka gitu. Ini kayaknya kurang keces katanya. Padahal ini masih keces gitu. Telinganya ya. Kayak gitu. Nah itu spesifikasi barang gitu. Jadi tapi ada juga yang bahkan beberapa loudspeaker yang nulis spek tuh lebih dari 20 kilo ada.
Itu yang denger lumba-lumba nanti. Nah, sebenarnya mungkin kalau diukur bener, jangan-jangan memang bisa seperti itu. Okay. Nah, tapi kan telinga kita nggak bisa nyangkep kan? Memang telinga kita nggak bisa nangkep, cuman ada efek lebihnya. Cuman saya nggak bisa menjelaskan secara teori kalau itu gitu. Nah, tapi yang kita umum aja ya, maksudnya misalkan spesifikasi kayak speaker ini, contohnya ini 6 inch, dia mungkin pada umumnya 6 inch tuh mungkin cuma bisa ngeluarin sekitar 60 Hz paling rendahnya. Kalau tingginya kan Twitter pasti bisa ya sampai 20 kilo bisa. Nah, tapi dari situ tuh kita bisa tahu nih kita butuh seberapa lebar gitu. Tapi balik lagi kita harus dengerin sebenarnya. Jadi ada beberapa, anggap ini dengan beberapa tipe model speaker lainnya sama 6 inch. Spesifikasi yang satu 60 sampai 18, yang satu ada yang sampai 50. Okay. Nah, tapi itu pun kadang-kadang itu kan rata-rata aja. Bukan rata-rata. Mereka bisa ngeluarin segitu, tapi kita nggak tahu berapa kekencengannya. Jadi ada yang ngomong, ini kan di spek bisa 60 Hz, tapi kok 60 Hz-nya nggak kerasa. Mungkin pas diukur, ya 60 Hz-nya cuman ya segitu-gitunya doang gitu. Tapi ada bunyinya gitu. Oke. Kalau bahasa saya, kalau kita punya loudspeaker yang bagus, yang memadai, EQ nanti lebih gampang. Bahasa saya EQ jam 12 aja udah pasti aman gitu.